Pandemi COVID-19 belum usai. Walaupun sudah memasuki masa adaptasi kebiasaan baru, kita tidak boleh lengah. Tetap disiplin 5M. Memakai masker, menjaga jarak, rajin mencuci tangan menggunakan sabun, jauhi kerumunan, kurangi mobilitas. Jangan lupa, rajinlah berolahraga. Jika terjadi keluhan, segera periksakan diri ke dokter. Yuk kita solid bergotong royong memutus rantai penularan COVID-19 dengan cara melindungi diri sendiri dan orang lain di sekitar kita. Shalom adik-adik. Gimana kabarnya seminggu ini? Luar biasa bukan? Luar biasa dong Kak. Hari ini kita mau mulai kebaktian kita, tapi sebelumnya kita mau buka di dalam doa. Mari sama-sama kita berdoa. Bapak yang baik, Bapak yang penuh kasih, terima kasih Bapak untuk harimu yang begitu indah. Kalau kami bisa kembali bersama-sama mengikuti ibadah-Mu Tuhan, itu semua karena kasih karunia-Mu Bapak. Berkati jalannya ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sekali lagi kita sapa, Shalom adik-adik. Hari ini kita mau ngapain Kak? Kita mau sama-sama memuji dan meninggikan nama Tuhan. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Siapa? Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk teman-temannya. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Siapa yang nyatuin kita? Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk mama papanya. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Ada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Kita mau sama-sama akan ku cinta keluarga Tuhan. Ku cinta Keluarga Tuhan terjalin mesra sekali.
senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita mau dengerin firman Tuhan, kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kakak undang buat adik-adik semua tetap bangkit berdiri. Kita mau angkat lagu ini, kita mau katakan, kita mau cinta Tuhan Yesus seumur hidup kita. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ya Bapak, tidak ada badai, kami mau cinta Engkau. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Kita ulangi lagi yuk dari awal. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Kita mau dengar sekali lagi. Lebih sungguh-sungguh. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Benar Bapak, meski ada badai, kita mau cinta Yesus. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Saya serahkan ke hambanya. Halo adik-adik, yuk sebelum kita memulai firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Berdoa kakak pimpin. Bapa kerajaan sorga, Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk segala yang Kau telah perbuat dalam hidup kami ya Bapa. Sebentar Bapa, kami memulai mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Berkati kami Bapa, agar kami bisa duduk diam mendengarkan firman-Mu Bapa. Berkati Tuhan hamba-Mu ini ya Bapa, agar bisa menjadi terang dan firman-Mu menjadi berkat bagi kami semua Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, hanya kepadamu bersyukur. Haleluya, amin. Nah, kakak akan menceritakan atau membawakan dengan berjudul, temanya itu satu di dalam Kristus. Nah, adik-adik sebelum masuk ke firman Tuhan, kakak mau bertanya nih, apakah adik-adik pernah membantu orang tua? Pasti pernah kan? Ya, contohnya pasti seperti nyuci piring, nyuci baju, atau sapu rumah, sapu halaman, membantu adik-adik punya adik lagi, kayak membantu
memberi makan pada adik, atau mengganti bajunya juga boleh, atau celananya. Nah, pasti adik-adik pernah. Nah, adik-adik kenapa sih harus membantu atau membersihkan rumah? Pasti agar rumahnya jadi bersih, enak untuk ditempati, lebih indah, lebih cantik, ya kan? Nah, kakak di sini mau bertanya, apakah adik-adik pernah memegang sapu lidi? Pasti pernah dong. Ya, pasti pernah, kakak percaya. Nah, kalau adik-adik pegang satu batang lidi untuk menyapu, apakah adik-adik bisa menyapu? Pasti nggak bisa ya, susah kalau satu batang. Nah, coba adik-adik satukan semua batang-batang lidi menjadi satu ikat, pasti bisa menyapu lidi. Apalagi udah banyak, menyapu lidi diikat dalam satu ikatan, langsung menyapu halaman depan atau halaman rumah, pasti cepat bersih, cepat beres. Nah, di sini kakak mau menceritakan sekelompok anak sekolah minggu. Nah, di suatu tempat ada anak sekolah minggu yang akan melakukan mempersembahkan sebuah lagu, yaitu untuk Tuhan. Nah, suatu ketika mereka sedang berlatih, bernyanyi di gereja, ada satu orang anak yang memisahkan diri. Nah, dia pergi ke menyendiri, gak mau bergabung. Nah, setelah guru-guru atau kakak-kakak sekolah minggu menyapa dia, menanya dia, anak tersebut langsung menjawab, karena anak tersebut dituduh untuk telah mencuri sebuah pensil. Nah, adik-adik, siapa yang sering menuduh atau mengira temannya mencuri pensil? Atau bukan pensil deh, penghapus. Kalau nggak penghapus, serutan pensil. Nah, itu nggak baik ya, nggak boleh menuduh orang sembarangan. Nah, kakak lanjut lagi ya ceritanya ya. Nah, setelah ditanyakan kepada anak tersebut dan ternyata anak tersebut menjawab karena dituduh mencuri pensil, akhirnya kakak-kakak atau guru-guru sekolah minggu mengumpulkanlah semua anak-anak sekolah minggu tersebut dan ditanyai, anak-anak, kenapa anak ini dimusuhin atau dijauhin? Nah, dari banyak anak-anak, seorang anak menjawab, karena dia telah mencuri pensil, Bu, kata anak yang lain. Oh, aduh, mencuri pensil, kata anak yang lain. Kata anak yang mengiranya mencuri ini, enggak, Bu, saya cuma mengembalikan pensilnya ke orang itu, tapi orang itu menuduh saya mencuri pensilnya. Nah, ternyata anak-anak tersebut salah paham, dikiranya anak tersebut mencuri pensil, tetapi anak tersebut mau mengembalikan kepada pemilik pensil tersebut. Nah, ayo, siapa sering seperti itu? Nah, akhirnya setelah permasalahan tersebut atau masalah tersebut diselesaikan dan diberitahukan kepada anak-anak bahwa anak tersebut tidak mencuri pensil, tetapi mau mengembalikan pensil kepada pemiliknya. Nah, akhirnya mereka berteman lagi, tidak ada yang namanya musuhan, nggak ada boleh namanya berantem. Mereka akhirnya berlatih kembali untuk persembahan mereka memuji Tuhan di acara umum. Nah, pasti adik-adik dulu pernah bernyanyi di acara umum kan? Nah, di sini kakak mau menjelaskan bahwa ketika ada orang atau ketika ada seseorang mengira atau memberitahu bahwa dia itu seorang pencuri atau dia telah mencuri, jangan terlalu percaya. Harus benar-benar
ada buktinya, nggak boleh asal namanya itu menuduh. Nah ya, nggak boleh itu, nggak boleh. Nah, yang ada nanti namanya bermusuhan, jadi kalian berantem. Nah itu nggak boleh, itu tidak berkenan, karena kita adalah anak-anak Tuhan, jadi harus saling berbagi, harus saling mengasihi. Nggak boleh namanya musuhan atau berantem, nggak boleh ya adik-adik ya. Nah karena kita itu adalah satu di dalam tubuh Tuhan Yesus Kristus. Oke, kita harus saling mengampuni, saling mengasihi. Nah ceritanya, firman Tuhannya cukup sekian dari kakak. Firman Tuhannya itu atau ayat hafalannya ada di 1 Korintus 12 ayat 12. Nanti adik-adik bisa baca firman ayat hafalan tersebut. Dan jangan lupa dikirimkan, divideokan, dan dikirim ke grup sekolah minggu ya. Ditunggu ya adik-adik ya. Kakak ulangi ya. Di 1 Korintus 12 ayat 12 itu ayat hafalannya ya. Oke, ditunggu adik-adik ayat hafalannya. Tuhan Yesus berkati. Nah adik-adik, kan tadi kita udah dengerin firman Tuhan. Tiba saatnya kita memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Nah kakak undang buat adik-adik, persiapkan persembahan adik-adik sekalian, disimpan di dalam amplop, nanti ditulis tanggalnya, tanggal hari ini, kemudian nanti dititip ke mama papahnya. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kakak undang adik-adik buat lipat tangannya dan tutup matanya. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih buat firman-Mu yang telah kami dengar. Kiranya Bapak, kami bisa menerapkannya dalam kehidupan kami. Bapak, sebentar kami akan berikan persembahan. Kiranya Engkau berkati persembahan ini supaya dapat memperluas kerajaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sebentar kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Gak kerasa ya, kita udah di penghujung kebaktian hari ini. Iya nih Kak, sekarang kita mau tutup dalam doa, nanti Kakak Erna pimpin dalam doa. Yuk kita sama-sama tutup mata dan lipat tangan. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih buat hari yang indah. Kalau kami telah menyelesaikan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir. Terima kasih Bapak, itu bukan karena kuat kami, bukan karena gagah kami, tapi itu karena kasih-Mu Bapak. Ajar kami walaupun kami masih kecil, kami ingin terus Bapak buat dengar-dengaran Bapak dan terus semangat untuk mengikuti kebaktian ini Bapak. Sebentar kami akan melakukan aktivitas kami, kiranya Kau berkati guru sekolah minggu kami, Kau berkati orang tua kami, Kau berkati juga Bapak teman-teman kami meskipun kami tidak dapat bertemu satu dengan lain. Terima kasih Bapak, sebentar kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.